PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Ristekdikti untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Indonesia dalam mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya di perguruan tinggi atau di perkuliahan kepada masyarakat luas. Nah, dalam program ini nanti mahasiswa mengkaji sebuah masalah atau isu yang terjadi di lingkungannya, lalu menyusunnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Nanti karya tulis ilmiah ini akan dilombakan atau diseleksi di yang pertama tingkat fakultas, yang kedua tingkat universitas, dan yang ketiga tingkat nasional. PKM ini tuh memiliki berbagai jenis bidang-bidang, jadi nanti mahasiswa bisa memilih bidang apa yang sesuai dengan mereka inginkan dan sesuai dengan masalah yang mereka dapatkan di lingkungan mereka. Yang pertama ada PKMP atau PKM penelitian. Jadi di PKM penelitian ini karya tulis ilmiahnya berisi tentang penelitian-penelitian yang dikaji oleh mahasiswa. Yang kedua ada PKMK atau PKM kewirausahaan. Nah, PKM kewirausahaan ini sudah jelas KWU atau kewirausahaan. Jadi si karya tulis ilmiah ini tuh bertujuan untuk nanti akhir-akhirnya ke kewirausahaan atau membuat suatu produk itu yang dapat menjadi nilai guna. Nah, yang ketiga ada PKMM atau PKM pengabdian masyarakat. Nah, ini tuh lebih ke suatu karya tulis yang disusun oleh mahasiswa yang bertujuan untuk mengabdi ke masyarakat. Yang keempat ada PKMT atau PKM teknologi, sama juga mengkaji masalah atau isu tapi dikaitkan dengan teknologi. Nah, yang selanjutnya ada PKMKC atau PKM Karsa Cipta. PKM ini tuh bertujuan untuk mengkreasikan sesuatu yang baru. Selanjutnya ada PKM AI atau PKM artikel ilmiah. Nah, PKM ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Jadi melatih mahasiswa untuk menyusun karya tulis ilmiah yang benar, yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada PKM GT. PKM GT atau PKM gagasan tertulis ini sama dengan PKM yang terakhir yaitu GFK, gagasan futuristik konstruktif. Jadi lebih ke berimajinasi. Jadi mahasiswa berimajinasi tentang suatu hal yang berlakunya itu jangka panjang. Jadi bisa digunakan di masa yang akan datang. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu MONEF. Tujuan MONEF adalah memberikan pemahaman tentang langkah-langkah persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi hasil program. Hasil MONEF PKM akan menjadi salah satu dasar untuk pengukuran kinerja pelaksanaan. Melalui MONEF dapat dipakai dengan baik dan orang yang melakukan MONEF mahir. Lalu apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk melakukan laporan kemajuan? Yang pertama, jangan membuat laporan yang asal jadi dan tidak berbasis logbook. Progres kegiatan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada luaran wajib atau primer, dan yang kedua luaran sekunder. Lalu apa saja untuk laporan kemajuan? Yang pertama, kecocokan titik bidik kegiatan. Yang kedua, metode atau solusi. Yang ketiga, konsistensi level tantangan intelektual. Keempat, luaran. Kelima, progres pekerjaan. Dan yang keenam, keunikan dan kemanfaatan produk. Lalu apa saja sih langkah-langkah pasca MONEF? Yang pertama, penyusunan laporan akhir, penyusunan artikel ilmiah, tayangan materi final, dan pembuatan poster. Ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Pemimpin merupakan seseorang yang berani dalam mengambil sebuah keputusan dan mempunyai jiwa yang bijaksana, serta dapat memimpin untuk mencapai tujuan organisasinya. Peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi sangatlah penting loh, karena tugas pemimpin adalah dapat memahami dan menangani situasi anggotanya untuk dapat memotivasi atau mendorong anggotanya untuk bekerja lebih keras.
Seperti yang dijelaskan tadi, kepemimpinan itu penting bagi organisasi karena definisi kepemimpinan juga adalah kemampuan mempengaruhi kelompok, tim, staf, karyawan, atau semua stakeholders menuju tercapainya suatu tujuan. Teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin, teori karakteristik, dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompoknya. Ada beberapa model-model kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transformasional dan transaksional. Lalu yang kedua kepemimpinan karismatik visioner, dan ketiga kepemimpinan tim. Teori karakteristiknya adanya dorongan, kehendak untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kecerdasan, kepercayaan diri, pengetahuan terkait pekerjaan atau suatu organisasi itu tersebut. Perilaku pemimpin ada 3, ada gaya demokratis, gaya otokratis, gaya laissez-faire. Gaya demokratis melibatkan bawahan, delegasi wewenang, mendorong partisipasi, sedangkan gaya otokratis mendiktekan metode kerja, membatasi partisipasi. Dan lalu yang ketiga ada gaya laissez-faire, memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan, sehingga nanti apabila kelompok sudah mempunyai keputusan, seorang pemimpin itu tinggal menyetujuinya atau tidak. Lalu dalam berkepemimpinan itu harus bisa memanajemen waktu, itu paling penting banget. Soalnya kalau misalkan kita tidak bisa memanajemen waktu itu kayak bakal terbuang sia-sia gitu. Karena manajemen waktu adalah perencanaan dan kontrol atas aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari aktivitas tersebut. Lalu ada hal-hal penting dari untuk memanajemen waktu. Yang pertama, buatlah daftar dan tentukan prioritas sasaran mingguan. Yang kedua, buatlah daftar to do atau apa yang harus kita lakukan harian dan tentukan prioritas juga. Ketiga, curahkan perhatian utama pada prioritas utama tuh. Jadi kita harus mencurahkan atau lebih memfokuskan pada prioritas yang pertama tadi, tujuan pertama tadi. Lalu yang keempat, tangani setiap tugas sekali saja. Lalu yang terakhir, terus menerus bertanya. Ya, itu paling penting, terus menerus bertanya. Karena ilmu itu bukan dari buku saja, bukan dari membaca saja, tapi dengan bertanya kepada orang yang lebih mengetahui atau orang yang lebih paham dalam bidang tersebut itu juga penting.